Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sahabat semua, di dalam kita menjalankan amanah-amanah Allah, di dalam amanah-amanah Allah ini tentunya masalah atau hal yang kita kerjakan itu berkaitan dengan yang lain, ya. Misalnya masalah pekerjaan itu pasti terkait dengan keluarga, terkait dengan masyarakat dan semuanya. Kita masalah keluarga juga terkait dengan pekerjaan, masalah dan lain sebagainya. Dan satu pekerjaan nanti juga terkait dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, di sini Bapak Ibu, kita memerlukan sebuah keluasan berpikir. Ya, keluasan berpikir untuk melihat satu masalah itu secara gestalt atau melihat masalah itu secara lebih lengkap. Ya, ibarat zoom itu kita itu bisa ngezoom sampai jauh gitu ya. Sehingga apa yang kita lihat itu lebih komprehensif. Dan ini akan membantu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah, bisa menyelesaikan amanah-amanah kita dengan lebih baik. Nah, Bapak dan Ibu, keluasan berpikir ini sangat kita perlukan di dalam proses penyelesaian. Ya, dalam setiap proses penyelesaian amanah-amanah ini sangat kita perlukan. Ide-ide kreatif, ya, ide-ide kreatif untuk menyelesaikan suatu problem, intuisi atau apa namanya, ya saya menyebutnya dengan kreativitas, ya, itu akan sangat terbantu dengan kita mampu untuk berpikir secara luas, ya, berpikir secara luas sehingga pikiran itu seperti bekerja dengan sendirinya dan akan memberikan sebuah solusi-solusi yang kita perlukan, sehingga muncullah sebuah improvisasi di dalam penyelesaian masalah. Dan ini saya kira sangat penting sekali Bapak Ibu, karena yang kita hadapi ini, ya, yang kita hadapi itu perubahannya itu per detik. Ya, apalagi masa musim-musim pandemi seperti ini, corona seperti ini, ya, kita diperlukan kejernihan berpikir dan kreativitas yang tinggi, sehingga kita tidak kita tidak terpengaruh, tidak terlalu tertinggal dengan yang lain. Baik Bapak Ibu, bagaimana meluaskan pikiran kita? Meluaskan pikiran kita adalah dengan cara meluaskan kesadaran. Ya. Kita kalau berlatih meluaskan pikiran tapi tanpa meluaskan kesadaran, itu akan sangat susah, bahkan mustahil bagi saya. Meluaskan pikiran tapi kesadarannya tidak luas. Gimana? Di kesadaran ini adalah wadah bagi pikiran. Pikiran ini wadah bagi emosi kita. Jadi kalau kita luas kesadarannya, maka pikirannya pun juga luas. Kalau pikirannya luas, maka emosinya itu juga luas. Artinya emosi luas itu kita lebih lebih bahagia, lebih menenteramkan. Baik Bapak Ibu, berarti poinnya adalah luasnya kesadaran. Ya, poin penting di dalam meluaskan pikiran adalah meluaskan kesadaran. Karena dengan cara ini, tanpa kita berpikir luas pun, maka otomatis akan luas sendiri. Karena wadahnya luas. Jadi meluaskan kesadaran. Nah, tentunya meluaskan kesadaran dan meluaskan pikiran tentunya berbeda. Ya, tentunya berbeda Bapak Ibu. Nah, tapi syaratnya adalah meluaskan kesadaran dulu. Baik, bagaimana meluaskan kesadaran Bapak Ibu? Meluaskan kesadaran agar kita bisa melihat sebuah masalah secara komprehensif dan memahami secara intuitif perasaan
secara lebih lengkap, lebih gestalt gitu, maka kesadaran yang ada sekarang ini kita perluas, kita melatihnya. Ini cara melatih ya, cara melatih sudah sering saya sampaikan di latihan-latihan di dzikir nafas. Latihan dzikir nafas dari mulai level 1 sampai ya di level 1 kalau meluaskan kesadaran ya, di level 1 untuk meluaskan kesadaran. Jadi dari mulai kita menyadari nafas, menyadari tubuh, menyadari tempat sekitar kita, menyadari bumi tempat kita tinggal, menyadari planet tempat kita tinggal, menyadari alam tak terbatas tempat kita tinggal. Nah, itulah luasnya kesadaran Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mampu seperti ini, bisa kita upgrade lagi. Ya, kita upgrade. Upgrade kemana Bapak Ibu? Ya, setelah kita bisa menyadari di alam raya, alam semesta ini, kita masih bisa mengupgrade kesadaran kita. Upgrade kesadaran kita masuk ke wilayah Allah yang menciptakan alam tak terbatas tadi. Alam raya. Jadi di atasnya makrokosmos, yaitu Allah yang menciptakan kosmos. Kita masuk ke situ. Apa yang terjadi ketika kita masuk di situ terkait dengan pikiran dan dengan perasaan kita? Kefanaan. Tapi justru di dalam kefanaan itulah maka ilham Allah itu yang bertujuan atau berguna untuk menyelesaikan masalah itu lebih kreatif lagi. Kalau kita meluaskan kesadaran, ya, sebatas meluaskan kesadaran, sebatas makrokosmos, maka itu masih berkutat di pikiran kita. Kreativitas itu masih berkutat di dalam pikiran-pikiran kita. Tapi kalau sudah masuk ke alam, kalau sudah masuk ke ketuhanan, artinya Allah yang menciptakan makrokosmos, maka pikiran pun akan terilhami dengan hal-hal yang bukan dari pikirannya, tapi dari Allah. Nah, inilah Bapak Ibu, ini sangat penting sekali Bapak Ibu, sebab masalah itu kadang-kadang blunder. Blunder itu apa? Kayak nggak ada titik temunya gitu ya. Nah, ini harus kita tembus dengan meluaskan kesadaran, kita tembus dengan menyadari yang menciptakan keluasan tadi, yang menciptakan alam semesta ini tadi, sehingga terbuka, bung. Nah, ketika terbuka, bung, ini terlihat, oh saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Nah, ini yang Bapak Ibu, yang menjadi satu poin penting di dalam kita berzikir nafas pada level 1. Ya, level 1 ini meluaskan kesadaran, manfaatnya pikiran kita luas, hati kita luas, ya, jiwa kita luas. Nah, kalau atau orang dulu itu sing ombo apa yang luas jiwamu, ya, yang luas jiwamu, artinya kita meluaskan kesadaran. Sing jembar atimu itu artinya yang luaskan hatimu. Kemudian dawa ususe dawa ususe itu artinya hati kita itu luas gitu, jadi kita bisa sabar, nah, tidak mudah marah, tidak mudah terpancing oleh sesuatu. Nah, itu kalau kita melihat manfaat dari sisi emosional kita, dari sisi pikiran tadi, ada ide-ide kreatif, ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita terus latih di dzikir nafas level 1, ya, dengan meluaskan kesadaran, ya, dzikir nafas level 1.
Dan saya ingatkan bahwa meskipun saya menyampaikan tentang manfaat zikir nafas menyampaikan tentang manfaat zikir nafas, jangan sampai menjadi tujuan. Ya, saya tidak ingin Bapak Ibu fadilah manfaat berzikir itu menjadi tujuan, termasuk bacaan sholawat. Bacaan sholawat fadilahnya ini dan itu menjadi tujuan di dalam bersolawat. Jangan sampai zikir nafas manfaatnya ini kemudian menjadi tujuan. Kalau sudah menjadi tujuan berarti sudah menduakan Allah. Tujuannya kemana, Mas? Ke kreativitas sama ke Allah? Nggak bisa. Tujuannya baca sholawat apa, Mas? Biar rezekinya lancar dan ke Allah. Jadi tujuannya ada dua, rezeki lancar dan ke Allah. Ini nggak mau Allahnya. Berarti yang dikalahkan Allahnya apa rezeki lancarnya? Yang dikalahkan adalah rezeki lancarnya. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian salam pagi saya dari Padepokan Patrap Surakarta, Yayasan Solo Spirit Islam. Dari Surakarta, ya, Solo Spirit Islam, Padepokan Patrap Surakarta. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama agar pandemi ini bisa cepat selesai, sehingga Bapak Ibu kita harapkan bisa silaturahmi ke Padepokan, belajar bersama dengan kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.